Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah berbuat baik kepada kami hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu di hari baru ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami, berikan kami hati yang mengerti, juga taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 8-9. Tertulis demikian. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kisah tentang seorang manajer di sebuah perusahaan yang menghadapi masalah sulit dan butuh keputusan yang cepat. Tapi manajer ini menantikan arahan dari direkturnya. Atasannya itu sudah menelponnya untuk menunggu, meskipun sang manajer sudah punya pemikiran sendiri. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya sang direktur menelpon dan memberikan arahan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari pemikirannya. Untunglah manajer ini menunggu. Kalau tidak, maka keputusan yang ia ambil berdasarkan pemikirannya itu akan menjadi masalah pada karirnya. Seringkali kita tidak sabar dalam menunggu karena menghadapi tekanan dari situasi yang ada. Akibatnya kita cepat-cepat mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Bahkan kita tidak meminta arahan dari Tuhan. Sangat perlu untuk kita belajar menunggu dalam berbagai keadaan. Dalam 1 Samuel 13 ayat 8-9 ini, Saul tadinya menunggu kehadiran Samuel. Selama 7 hari dia sudah menunggu. Dan Samuel tidak datang-datang. Pada saat itu Saul mengambil keputusan sendiri. Dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan yang seharusnya dikerjakan oleh seorang imam. Di saat Saul telah mempersembahkan korban, Samuel datang. Dan Samuel berkata kepada Saul, "Apa yang telah kamu perbuat?" Saul memberikan alasan bahwa rakyat sudah berserak-serak meninggalkan dia. Dan orang Filistin sudah berkumpul untuk berperang. Samuel berkata kepada Raja Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Apa yang dilakukan Saul adalah sebuah kesalahan. Dia gagal di tengah tekanan situasi. Saul memilih untuk bertindak menurut pemikirannya sendiri daripada menunggu dengan sabar untuk taat. Tindakan Saul mempersembahkan korban adalah upayanya untuk memperbaiki situasi dengan caranya sendiri. Seolah-olah ia bisa memaksa pertolongan Tuhan datang lebih cepat. Masalah utama dari Saul adalah ketidaktaatannya yang berakar pada ketidakpercayaannya. Saul tidak sungguh-sungguh percaya bahwa janji dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ia gagal dalam menaruh imannya pada perintah yang sederhana, yaitu tunggu. Apa yang Saul lakukan adalah sebuah kesalahan yang kelihatannya sederhana, tapi fatal. Saudara yang dikasih Tuhan, ujian terbesar kita seringkali adalah penantian dalam ketaatan. Ada kalanya kita berada dalam situasi seperti bangsa Israel yang ada di Gilgal. Kita berada dalam situasi yang sulit, dalam tekanan. Kita bingung harus mengambil keputusan apa, harus bertindak bagaimana. Kita seperti ada di persimpangan jalan. Ada masalah besar yang sedang menekan hidup kita. Masalah keuangan, masalah sakit penyakit, konflik dan berbagai persoalan lainnya.
Dan dalam keadaan yang seperti itu kita tergoda untuk mengambil keputusan yang cepat, yang justru seringkali berlawanan dengan kehendak Tuhan karena kita mengambil jalan pintas. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdasarkan kepanikan kita. Dan karena kita tidak mau sabar untuk menunggu, untuk menantikan hikmat yang dari Tuhan. Kalau Tuhan sedang membuat kita menunggu saat ini, Tuhan sedang mengajar kita supaya kita sabar, supaya kita tidak menjadi orang yang selalu ingin cepat-cepat. Dan Tuhan mau mengajar kita untuk bergantung kepadanya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang dalam situasi seperti yang dihadapi Saul, dan saudara ingin mengambil keputusan yang cepat menurut pemikiran saudara sendiri, mari berhenti dulu. Ambil waktu untuk bersabar, menantikan hikmat dan pertolongan dalam waktunya Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan, dan jangan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang berlawanan dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menolong kami untuk mengerti bahwa kami perlu sekali untuk belajar menunggu, sabar dalam situasi yang sulit, dan terus bergantung kepadamu sepenuhnya ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan, dan bersabar menantikan karya pertolongan Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami ya Bapa agar kami berhasil dan berkemenangan dan hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami mujizat, kami alami pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.